sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Lina karena sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir. Wah, alhamdulillah, berarti hari ini kita akan belajar secara maksimal ya. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu mau nanya dulu nih, teman-teman, anak-anak pernah nggak bermain catur? Pernah. Oh, nggak pernah? Wah, oh nggak bisa. Jadi kalau kalian main catur itu, ketika memindahkan pion itu sembarang atau ada aturannya? Ada aturannya. Ya, betul sekali. Itu berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini, yaitu materi. Ada yang tahu materi apa? Translasi. Ya, betul sekali. Kita akan membahas transformasi geometri, khususnya materi translasi. Boleh di next? Oke, Ibu ada pertanyaan nih. Jika kamu berdiri di titik 1,2 pada peta koordinat, lalu melangkah ke kanan 3 dan melangkah ke atas 4, sekarang kamu berada di titik mana? Ada yang tahu nggak nih? Bu. Ya, titik 4,6. Betul sekali. Kita ada di titik 4,6 ya. Jadi konsep ini yang akan kita pelajari hari ini. Kenapa jawabannya bisa 4,6 akan kita bahas hari ini ya. Oke, boleh di next. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu ada 3. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan konsep translasi dengan bahasa sendiri. Yang kedua, dapat menentukan koordinat bayangan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan translasi. Oke, boleh di next. Jadi, apa sih itu translasi? Translasi adalah pergeseran, perubahan posisi suatu objek, bisa titik, garis, dan juga bangun dengan jarak dan arah tertentu. Nah, translasi ini tidak mengubah bentuk maupun ukuran suatu objek. Boleh di next. Oke. Nah, kita dapat menyatakan suatu translasi itu dalam bentuk seperti ini, yaitu AB. Dengan nilai A menyatakan komponen mendatar atau horizontal dan B menyatakan komponen tegak atau vertikal. Boleh di next. Selanjutnya aturan translasi. Ibu mau nanya nih, kalau misalkan nilai A ke kanan itu positif apa negatif? Positif. Betul. Kalau misalkan nilai A-nya ke kiri? Negatif. Betul. Kalau misalkan B-nya ke atas? Positif. Betul. Kalau misalkan B-nya ke bawah? Negatif. Ya, betul sekali. Berarti kalian sudah paham ya mengenai aturan dari si translasi ini. Oke, teman-teman. Kita masuk ke sifat translasi. Jadi bayangan titik A, X, Y ditranslasikan oleh vektor AB, lalu hasilnya akan seperti A aksen X tambah A, Y tambah B. Jadi kita perlu menjumlahkan titik koordinat dengan vektor yang diberikan. Oke, buat lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan mengenai translasi pada GeoGebra. Nah, jadi di sini ada titik 1,2 ditranslasikan 3 ke kanan dan 4 ke atas. Itu berapa titik B-nya? Ada yang tahu? 2,6. Ya, betul sekali. Jadi itu seperti jawaban kita yang diskusi awal ya teman-teman semuanya. Oke, jadi Ibu mau bertanya lagi nih. Kalau misalkan vektornya sudah ditranslasikan
ukuran atau bentuk? Tidak. Tidak. Ya, betul sekali. Jadi, yang perlu kalian ingat, translasi itu tidak mengubah ukuran maupun bentuk suatu objek. Boleh coba kata lain. Oke teman-teman, jadi di sini Ibu ada contoh soal. Titik A 2,3 ditranslasikan dengan vektor 4,2. Ada yang tahu jawabannya berapa? Boleh maju ke depan ya. Oke, baik, kita beri tepuk tangan untuk teman kita yang sudah maju ya. Oke, teman-teman jawabannya ada yang beda nggak nih atau sama semua? Sama ya. Oke, boleh di next. Jawabannya tepat sekali. Jadi untuk menentukan suatu translasi suatu objek itu kita tentukan dulu nilai X, Y, A, dan B-nya. Lalu kita jumlahkan X dengan A dan Y dengan B. Di sini sudah ditentukan yaitu 6,1. Oke teman-teman, sebelum kita diskusi nih, Ibu mau ice breaking dulu. Teman-teman pada mau ice breaking gak nih? Oke, jadi Ibu punya 3 hewan, yaitu ular begini ya, kelinci begini, harimau begini. Nanti Ibu sebutkan secara cepat dan yang Ibu sebutkan paling akhir itu yang harus kalian peragain ya. Udah mengerti belum? Ular gini, kelinci gini, harimau gini. Nanti Ibu menyebutkan semua hewan tersebut, yang disebutkan terakhir kalian peragain ya. Oke, paham ya semuanya? Ibu sebutkan ular, harimau, kelinci, ular, harimau, kelinci, ular. Ada yang salah nggak ya? Benar semua ya. Tangan untuk kita semua. Oke, udah pada semangat semua nih untuk mengerjakan soal LKPD. Sebelum itu Ibu ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Oke, sudah Ibu bagi. Sekarang duduk sesuai kelompoknya. Sudah sesuai belum? Sudah. Oke, sekarang Ibu bagikan untuk LKPD-nya ya. Oke, silahkan berdiskusi mengenai LKPD-nya. Dan kalau misalkan kalian ada yang dibingungkan, itu boleh angkat tangan dan Ibu akan membantu kalian. Oh iya, boleh. Oh ini tinggal kamu identifikasi aja vektor X-nya lalu ditambahkan dengan angka. Sudah mengerti? Baik, waktu mengerjakan LKPD sudah habis ya teman-teman semuanya. Ada yang ingin mempresentasikan hasil jawabannya?
2,1. Oke, bagus sekali ya. Kita beri tepuk tangan untuk kita yang sudah presentasi. Nah, apakah dari kelompok lain ada jawabannya yang beda atau sama semua? Sama, Bu. Oke, sama. Jawabannya tepat sekali adalah 2,1. Oke, karena kalian tadi sudah mengerjakan LKPD, sekarang kerjakan lembar refleksi yang isinya mengenai bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini. Apakah kalian ngantuk, apakah bingung, apakah lagi murung, lalu apa yang belum dipaham dan sudah dipahami, selanjutnya apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah diisi ya teman-teman semuanya. Ibu ingin bertanya, apa contoh penerapan transaksi dalam kehidupan sehari-hari? Pindahin kursi. Ya, betul sekali. Berarti kalian sudah paham ya bahwa transaksi itu banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, teman-teman semua. Sebelum itu, Ibu akan memberikan kalian tugas individu yang bisa kalian kerjakan di rumah ya. Jadi jangan lupa menuliskan nama, kelas, dan jawaban soalnya secara sistematis. Oke teman-teman, sebelum Ibu tutup, apakah di sini ada yang ingin menyimpulkan mengenai materi kita hari ini? Saya. Boleh, apa tuh? Transaksi itu pergeseran posisi titik atau bangun tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. Ya, betul sekali, pintar. Itu merupakan yang kita pelajari hari ini. Oke, jadi hari ini kita sudah menjelaskan seperti yang sudah dijelaskan oleh Lina tadi. Lalu vektor AB, kalau misalkan X, Y ditranslasikan, maka rumusnya menjadi A aksen X tambah A, Y tambah B. Lalu perlu kalian ingat juga bahwa transaksi itu tidak mengubah suatu bentuk atau ukuran objek. Oke, sebelum itu mari kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika Ibu ada salah kata, dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, telur ya. Telur seorang ini ya. Iya, Ibu. Bajunya pink, bebekannya pink. Untungnya semuanya perempuan ya. Ya, gimana dari Nur refleksinya? Masih banyak yang harus sih Bu, soalnya saya juga nggak begitu pintar public speaking. Ya, merasa tidak bisa, padahal tadi udah tenang ya. Udah tenang. Jedanya nggak terlalu cepat juga, nggak terlalu lama, temponya udah pas. Ya, jadi siswa masih sudah bisa mengikuti ya. Artinya masih bisa ditingkatkan ya. Tidak merasa saya nggak bisa, kemudian udah belajar terus ya. Siapa lagi? Kurang berinteraksi banget sama siswa sih Bu, saya rasanya begitu. Oke. Sama dari saya udah sih Bu. Sip. Dari observernya? Saya Bu. Iya, mulai dari pembuka ya Bu. Nah, di sini sudah lengkap, udah ada berdoa, kemudian absensi, serta menanyakan kabar juga. Lanjut ke bagian inti, sudah baik menurut saya karena ada lima baik dari siswanya. Kemudian juga dari penyampaian juga tidak letak pada bagian satu, tetapi juga dijelaskan dengan papan tulis. Kemudian juga tadi ada SPM juga ya Bu. Mungkin di sini ada catatannya. Yang pertama,
lagi memperhatikan itu, jangan dari teman kelompok Nur Fitriani saja gitu ya. Jadi supaya ada timbal baliknya lebih rata lagi gitu. Soalnya tadi diperhatikan kurang memperhatikan aja sih. Lanjut di bagian penutup sudah bagus, sudah ada refleksi juga dan ada kesimpulan dari pihak siswanya gitu Bu. Jadi sudah cukup sih dari Elisa. Terima kasih. Dari itu tambahan tadi sudah bagus tuh ada GeoGebra gitu kan. Nah lebih bagus lagi kalau siswanya mencoba dulu. Ya, siswanya mengeksplor. Kemudian bahkan di LKPD-nya bisa memanfaatkan GeoGebra juga gitu ya. Nanti untuk praktek ke depan ya, yang kedua ya. Itu terus di PPT ya dari segi warna ukuran sudah oke. Tadi ada gambar. Nah, baiknya gambarnya disandingkan dengan penjelasan di awal ya. Jadi udah langsung apa sih itu maksud dari translasi ya. Itu kemudian interaksi ke siswanya. Ini yang siswanya bisa didekati siswanya. Nggak apa-apa karena ini perempuan semua. Boleh sambil gimana gitu bagus gitu ya. Lebih interaktif ke siswanya. Tapi udah oke untuk prakteknya. Terima kasih, kita kasih close untuk Nur Fitriani. Dan teman-teman yang bukan kelompoknya pun tetap ini ya, tetap memberikan ini apa namanya respon ya, biar suasananya aktif. Jadi nggak cuma kelompok yang aktif aja. Oke,